Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Injil Markus bab 7 ayat 37. Bacaan hari ini ditutup dengan kata-kata orang-orang yang ada di situ merujuk ke kitab Kejadian bab 1. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian hari ini juga menggaungkan perkataan dalam kitab Yesaya bab 35 ayat 4d ayat 5 sampai 6. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Luar biasa. Di mana ada Allah, semua menjadi baik dan ada sukacita di sana. Dalam bacaan hari ini kita mendapatkan bahwa Allah, dalam hal ini Tuhan Yesus, berkuasa secara rohani, dapat dibaca dalam bacaan perikop sebelumnya, dan jasmani dalam bacaan hari ini. Tidak ada yang mustahil baginya. Hari ini belajar bahwa hubungan dengan Allah, Tuhan Yesus, terjadi personal. Walau awalnya mungkin dibawa oleh kumpulan orang banyak. Allah sendiri yang menarik dan memilih orang datang kepadanya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu.
Injil Yohanes bab 15 ayat 16a. Saya ikut kursus pendalaman kitab suci Santo Paulus Tangerang atas informasi tawaran dari grup lingkungan. Setelah berbincang-bincang dengan keluarga, akhirnya memutuskan untuk ikut, dan salah satu alasannya agar mendapatkan pengetahuan dan dapat melayani melalui saluran YouTube. Perlu perjuangan untuk mengikuti pelajaran tiap hari Sabtu selama 3 tahun ini. Beberapa kali berminat untuk mundur karena tetap tidak mengerti, namun akhirnya sampai akhir selesai. Sesuai alasan ikut KPKS, mulai juga membuat YouTube channel. Pernah berhenti membuat video, merasa hampa, sia-sia, sedikit yang menonton, dan kehilangan apa yang akan disampaikan. Stop mengirimkan video selama hampir sebulan lebih, sampai ada teman KPKS menanyakan link channel YouTube-nya apa. Saat itu seakan-akan Tuhan Yesus menarik saya untuk melanjutkan lagi. Saya membuat video lagi dan mengirimkan link ke grup KPKS itu. Setelah beberapa bulan muncul lagi kekeringan. Berpikir bahwa renungan orang lain lebih baik, bahwa sebenarnya ini adalah kerja pewartaan pastor-pastor atau romo-romo, bahwa orang lain memiliki waktu lebih banyak untuk membaca tafsir kitab suci, dan jangan-jangan renungan yang saya tulis menyesatkan, serta hal lainnya. Saya stop membuat video lagi. Sudah 10 hari sampai saya baca teman KPKS di grup menulis sedang menunggu update renungan di channel YouTube kami. Duk, panggilan lagi untuk menulis renungan. Efata, artinya terbukalah. Mungkin akan tetap mengalami beberapa kali masa kekeringan, tetapi yakin bahwa Allah akan memanggil kembali. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah mengalami kekeringan? Yakinlah Tuhan Yesus selalu menyertai. Marilah berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dan selalu menyertai kami. Bila kami menjauh, semoga kami dapat kembali kepadamu. Bukan karena kehendak kami, melainkan karena Engkau yang telah memilih kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan serta renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.